saya izin record dulu. Baik, kita masuk ke DKV 2, Desain Komunikasi Visual 2 dari kelas saya, kelas Angga Kusuma Dewaumi. Kita sudah kenalan kemarin pada waktu kontrak kuliah. Berikutnya yang akan kita pelajari di DKV 2 ini tidak akan jauh-jauh dari identitas visual atau visual identity dari sebuah entitas. Entitas adalah, kalian boleh nyatat sih, entitas itu merupakan sesuatu yang dimaksud, itu yang dimakan entitas. Jadi misalkan ada apa ya? Nah, ada bolpen nih, kelihatannya. Ada bolpen ini, entitasnya ini bolpen gitu. Yang dimaksud bolpen itu ya ini. Nah, namanya entitas. Untuk menyebutkan berbagai macam hal yang dibahas di branding, term yang pertama atau kosakata pertama adalah entitas. Entitas merupakan sesuatu hal yang dimaksud. Nanti akan ada di slide presentasinya juga. Dan untuk DKV 2 ini kalian akan cukup banyak mengenal istilah-istilah termasuk dalam brand. Kemudian ada brand awareness, ada brand promise, ada banyak sekali. Kalian bisa mulai merangkum catatan-catatan itu. Kemudian juga ada mind mapping, thumbnailing, kemudian ada sketch. Nanti akan saya jelaskan juga di dalam presentasi. Pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal dulu. Dan setelah mengenal kita akan langsung mengaplikasikan. Namanya mengenal dan mengaplikasikan. Oke. Yang kita pelajari dari DKV 2 ini adalah branding, kemudian identitas atau identity, dan logo design. Kenapa 3 hal ini penting? Karena logo tidak bisa serta-merta tiba-tiba muncul, layaknya kalian menggunakan Canva atau kalian menggunakan aplikasi logo yang lain, gitu, yang tiba-tiba so keluar, itu logonya, nggak bisa. Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja sih kalau cuma asal aja, tapi untuk sebuah perjanjian jangka panjang atau jangka waktu yang lama, logo itu harus sejalan dengan branding yang dibangun dan identitas yang dibangun. Itulah kenapa harga logo itu sangat fantastis. Pada slide berikutnya akan saya jelaskan di mana logo sebagai identitas. Di sini kita bisa lihat beberapa logo yang kalian lihat di gambar di slide yang saya presentasikan, di mana logo-logo ini itu digunakan sebagai suatu identitas yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada perusahaan tersebut untuk dikenal. Layaknya Adidas, Apple, ABC, ABC itu nama channel, TV di luar negeri. Kemudian ada BMW yang sering kita datang, dan yang dekat dengan kita ada Coca-Cola. Untuk pengiriman ada JNE, Tiki, GNT. Kalau di sini ada FedEx. FedEx itu perusahaan pengiriman luar negeri itu. Dan ada Ferrari yang kita tahu bahwa Ferrari merupakan salah satu mobil tingkat yang mahal sekali. Sampai-sampai kita hanya bisa memimpikan tapi tidak bisa mencapainya. Ya, begitulah. Ada IBM, Lokaste, mobil, Nike, kemudian ada Rabbit apa ya? Saya lupa itu. Oh iya, Playboy. Dan VW atau VW. VW Kombi, dan lain sebagainya. Nah, di mana logo-logo ini merupakan representasi dari visual branding entitas tersebut. Bahasa sederhananya adalah mereka menggambarkan apa yang perusahaan ingin gambarkan melalui logo. Nah, seorang desainer itu mau nggak mau, suka nggak suka, akan membahas berkaitan dengan brand. Di mana brand itu merupakan gabungan antara keinginan customer di bagian tengah ini dan juga penggabungan dari strategi. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk loyalitas atau repeat order kalau dalam marketing. Jadi percuma kalau brandnya bagus, desainnya bagus, tapi nggak ngebuat orang repeat order. Nah, itu permasalahan apa namanya? Permasalahan brandnya tidak akan selesai. Karena tujuan dari brand adalah membentuk loyalitas konsumen untuk kembali repeat, untuk kembali pesan lagi, untuk beli lagi, ya macam kalian di Shopee lah, ya kan? Kalau kalian menyadari Shopee, Gojek, Grab itu mampu membuat loyalitas orang-orang itu bertahan.
Ada yang masuk ke Shopee, kemudian Shopee menyediakan cashback, menyediakan gratis ongkir. Ada yang masuk ke Grab, menyediakan potongan untuk GoRide ataupun untuk GoFood, ada Shopee Food dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk loyalitasnya. Di mana brand itu terus digaungkan. Kalau kalian mau menggunakan Shopee dapat cashback ini loh. Kalau kalian ada customernya ini akan dapat kayak gini loh gitu. Itu strategi namanya. Atau cara-cara untuk menggait customer itu sendiri. Nah, brand itu menjadi penting untuk menggarap wilayah loyalitas pelanggan, di mana pelanggan akan terus kembali terhadap brand tersebut. Berikutnya, branding adalah kegiatan membangun sebuah brand. Ini istilah yang lain selain tadi di depan saya bilang entitas. Branding merupakan kegiatan membangun sebuah brand. Jadi branding ini kegiatannya, brand itu objeknya. Membuat identitas termasuk di dalamnya ada logo yang juga dilakukan dengan membuat aplikasi medianya. Kalau kalian perhatikan semua logo-logo yang diaplikasikan atau logo-logo yang digunakan oleh entitas besar itu biasanya sudah termaktub juga aplikasi medianya. Kayak tadi ada Grab, kemudian ada Gojek dan lain sebagainya. Mereka akan mikirin gimana itu nanti dipasang di KRL, gimana itu nanti dipasang di baliho, di mana itu nanti akan dipasang di bagian belakang para pengendaranya. Itu yang membuat brand itu kuat. Jadi unsur-unsurnya ada sangat banyak sekali dan brand tidak serta-merta hadir begitu saja. Dia diciptakan dengan kegiatan yang dinamakan branding. Nah, branding sendiri itu ada sangat banyak. Ada brand strategi, kemudian ada juga brand awareness, kemudian ada nama brand-brand yang lain. Maksudnya istilah-istilah brand yang lain. Yang kita garap untuk anak DKV adalah visual branding, yaitu berbagai elemen visual yang digunakan oleh brand dalam sebuah entitas. Kita ketemu lagi dengan kata entitas, sesuai dengan definisi awal tadi bahwa itu yang dimaksud. Apapun yang dimaksud dengan sesuatu, ya ketika kita tunjuk, misal ini tadi pulpen, ya ini entitasnya pulpen. Untuk membangun karakter dan identitas bisnis. Seperti bentuk logo, warna logo, typeface, tagline, warna, tema, brand, komposisi desain, dan berbagai elemen visual yang lain. Entitas adalah sebuah objek sebenarnya yang dimaksudkan. Setiap entitas memiliki identitas yang dapat dilihat, dirasa, dicerna, dimaknai oleh manusia-manusia sekitarnya. Seperti tadi kita ballpoint misalkan. Ballpoint itu ya kalau saya megang ballpen ya kalian pasti paham bahwa itu ballpen karena kalian juga punya ballpen di sekitarnya. Kalau kalian ngomongin tentang misal sesuatu yang abstrak, misalkan rasa enak, ya ada entitasnya rasa enak. Apa rasa enak dari apa? Makanan kah? Kemudian bumbunya kah? Atau cara masaknya kah? Dan lain sebagainya. Kira-kira sampai di sini adakah pertanyaan? Atau mau kita lanjut dulu? Kita masuk ke beberapa istilah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Lama-lama Lanjut, Pak. kita akan nyanyi 30 menit. Kita di sini. Kita akan masuk ke operator seluler. Kira-kira dengan dengan warna apakah kita mampu untuk bisa mendefinisikan entitas tersebut. Ketika kita ngomongin di atasnya tulisannya ada operator seluler, ketika warna ungu kemanakah entitas itu? Akan disebut apa kalau operator seluler berwarna ungu? Yang biasa Pak. Eksis tree. Padahal nggak ada tulisannya eksis maupun tree ya. Kemudian kita bahas lagi. Kalau yang kuning? Mentari. Orang lama ya ngomongin mentari itu. Siapa orang lama, Pak? Nah itu ngomongin mentari.
Mentari itu lama banget. Matahari, matahari. Matahari. Berikutnya kalau merah, udah pasti ketahuan ya. Kalau merah ya. Coca-Cola. Operator seluler, Pak. Telkomsel. Kartu Telkomsel. as. Kartu as. Orang lama juga nih kartu asnya juga. Sama. Nah, bahkan di sini tidak ada tulisan apakah itu kartu as, apakah itu IM3, apakah itu Axis. Tapi ternyata kita bisa mendefinisikan bahwa itu merupakan mereka atau mereference ke mereka. Selamat kalian, selamat brand dari masing-masing operator seluler ini masuk ke dalam otak kalian dan terus menghantui dimanapun kalian berada. Ada positifnya ketika lihat, oh ini Axis nih, oh ini M3 nih, oh ini Telkomsel nih. Nah itulah kerja brand. Jadi secara tidak disadari kita diarahkan untuk mengingat sesuatu secara tidak sadar. Yang jadi jembatan adalah visual branding. Itu melalui visual-visual kita kayak Mas Perindo gitu kan. Gue lupa ininya teksnya Mas Perindo. Tapi selalu terngiang yang di pikiran. Nah, brand tuh kayak gitu. Ini brand-brand yang ada di dunia, kita mengenalnya juga. Terlepas dari tujuannya sebagai pengirim identitas, brand-brand pada wilayah dunia ini cenderung untuk menjamah pemikiran kita berkaitan tentang sesuatu. Dan itulah yang pada akhirnya kita dipaksa sebenarnya secara tidak sadar untuk mengenal mereka. Itu kayak kalian, kalau kalian kenal dengan lawan jenis gitu kan, kalian dipaksa untuk kenalan. Memang tidak cinta di awal, tapi pada akhirnya akan mencintai. Kayak macam ke Starbucks ya, kalau mau ketemu klien high class ya pasti akan ke Starbucks. Nggak mungkin ketemu klien high class nongkrongnya di warkop pinggir jalan kan, impossible. Ya kan? Contoh yang lain, kalau mau gambarnya bagus, menggunakan kameranya ya Nikon atau Canon gitu kan. Kalau mau barangnya kalau mau barangnya bagus, HP-nya bagus, laptopnya bagus ya pakai Mac. Nah, itu adalah persepsi-persepsi yang dibentuk dalam pikiran. Sehingga kita cenderung akan mengikuti apa yang diarahkan oleh mereka. Dan cara mereka mengarahkan itulah yang disebut sebagai kegiatan branding. Jadi secara tidak sadar, hal itu selalu ditanamkan di pikiran. Macam motor yang terbaik itu Honda. Kalau ketemu sama pekerja-pekerja di BSD itu ya pakainya Mac dan lain sebagainya. iPhone dan lain sebagainya. Sebenarnya itu konstruksi pikiran yang sudah dibentuk, tapi akan disupport dengan penggunaan-penggunaan kayak macam, oh iya gue pakai Mac lebih awet kok gitu dibandingkan pakai biasa. Yo, itu balik lagi ke pribadi masing-masing karena kita tidak bisa mengontrol pikiran orang. Yang bisa kita kontrol adalah mengarahkan orang tersebut untuk melihat kita sebagai apa. Gitu. Memang capek sih, branding tuh kayak memoles ego gitu. Kayak kalian terlihat tampan dan berani. Sorry, pikiran gue ke SpongeBob. Squidward. Oke, kalian misal kayak terlihat tampan dan berani misalnya, atau terlihat cantik gitu kan, terlihat pengen elegan gitu, atau terlihat pengen jaim, jaga image dan lain sebagainya. Nah, brand sebenarnya ke arah situ juga. Mereka ingin menjaga image mereka. Makanya ada namanya brand image, yaitu jaga imaji, bayangan di orang lain tuh kayak gimana. Agak sulit memang. Nah, itulah kenapa sebuah logo itu kok mahal banget ya ketika dikerjakan. Bahkan kabar yang terbaru, logo Garuda itu mencapai berapa triliun gitu, 3 atau 4 triliun. Itu kalau dibagi-bagi ke rakyat miskin juga lumayan kan. Berapa wilayah? Nggak bakal sampai itu, Pak. Nah, Nggak bakal iya. nyampe ke rakyat itu. Loh, kenapa nggak nyampe? Karena ketika rakyat dikasih juga akhirnya juga akan digunakan untuk hal yang konsumtif. Tidak untuk membangun diri. Karena besok masih ada bantuan lagi. Gitu. KJP. Nah kan, masih ada KJP. Akhirnya kalau dalam ilmu ekonomi ya kita tidak belajar untuk literasi keuangan. Kita diajari untuk mengemis aja. Padahal disitulah kemudian menjadikan orang semakin tidak sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang sebenarnya bergantung pada orang lain. Tapi ngomongnya aja
ketika ketika apa namanya nggak ada duit, kok saya nggak dibantu pemerintah, padahal pemerintah udah ngebantu. Hanya saja kita terlalu menuntut terlalu banyak, sama kayak kita di PHP-in gitu kan. Betul. Kita menuntut Setuju terlalu saya. banyak terhadap sesuatu. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa sih gambar gini doang kok mahal gitu? Yang mahal itu bukan gambarnya, cuy. Yang mahal itu adalah Ide. prosesnya. Nah, ide itu tidak bisa dari ruang kosong. Ide itu dari riset. Ide itu dari mengetahui pengetahuan-pengetahuan dari luar dari dalam diri kita. Jadi kalau orang ngomong idenya apa, ya kalau lu nggak riset nggak akan dapat ide. Ide itu hanya mau muncul kepada mereka-mereka yang melakukan penelitian lebih jauh. Meskipun itu tidak terstruktur layaknya penelitian ilmiah. Jadi yang namanya meneliti kan mengamati lebih dekat. Kayak misalkan kita mau ngomongin Symantec. Symantec ini merupakan salah satu software antivirus yang bersaing dengan Avira, kemudian bersaing dengan AVG, dan yang lainnya. Padahal cuman gitu doang. Gitu. Cuman lingkaran terus kasih centang, tulisin Symantec gitu. Sebenarnya bukan itu. Tapi yang pengen dibangun itu adalah brand-nya. What's the brand idenya. Jadi ide itu ada banyak ya. Nggak cuma ide, oh idenya gini doang gitu. Tapi lebih spesifik. Brand idea itu adalah memikirkan juga kira-kira dengan kayak gini itu orang akan terinterpretasi seperti apa, akan memikirkan seperti apa. Kira-kira kalau gue ngasih kayak gini itu akan kayak gimana gitu. Nah, itulah yang dibayar mahal. Benar tadi obrolannya ide, tapi akan lebih spesifik kita untuk yang logo ini ya justru lebih mahal adalah brand idenya atau ide brandnya. Karena ide kan umum, yang lebih spesifik apa. Itulah yang perlu dituntut untuk nanti di DKV 2. Nah, kita masuk ke wilayah penjelasan berkaitan dengan logo. Logo berasal dari bahasa Yunani yang berarti dari kata logos atau kata atau pembicaraan. Dalam konteks modern, logo berarti kata dan atau simbol yang merepresentasikan sebuah entitas. Dan biasanya terdiri dari teks, imaji grafis, atau kombinasi dari keduanya. Di mana logo sebagai entitas visual sebagai sebuah entitas. Dan itu selalu ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Elemen logo. Ini penting juga untuk kalian catat, karena ini nanti akan masuk ke dalam tugas. Elemen logo sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah logo type, yang kedua adalah logogram, dan yang ketiga adalah kombinasi di antara type dan logogram. Tipografi kalian sudah dapat mata kuliahnya. Tipografi bisa juga dijadikan logo, di mana elemen logo type itu berasal dari tulisan, kata, angka, atau inisial. Sedangkan logogram atau picture mark, elemen simbol unsurnya adalah berbentuk rupa. Artinya dia dari elemen-elemen visual, lingkaran, kemudian ada garis, ada titik, ada unsur seni rupa yang masuk di dalamnya, yang berbeda dengan logo type. Kalau type itu basisnya ada pada elemen tulisan, sedangkan logogram itu berasal pada unsur rupanya. Tapi ada juga yang keduanya digunakan. Apakah sah? Sah-sah aja. Nggak ada aturan yang baku kok untuk logo. Tapi secara garis besar dibagi menjadi 3 ini. Kita masuk ke jenis dan tipe logo. Beberapa logo itu bisa dikelompokkan, bisa dilabel dari nama yang dimodifikasi bentuknya. Ini disebut sebagai name only logo. Kemudian name simbol logo, logo yang merupakan gabungan dari nama, simbol, dari nama perusahaan atau produk dengan gaya tipografis yang berbeda, berkarakter kuat, tersusun atas bentuk-bentuk grafis seperti oval, lingkaran, atau kotak. Apa yang bedain dari yang sebelumnya? Sebelumnya the name only logo ini biasanya tulisan itu menjadi brandnya dia. Kayak di Toshiba, Sony, Nikon, nah itu jadi logonya dia. Sedangkan name simbol logo ini biasanya ada frame-nya. Gayanya tidak hanya tipografis, tapi gabungan dari tulisan dan juga susunan grafis. Ada Fiat, Ford, AXA, bisa kalian lihat lah, Lego, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, initial letter logo. Initial letter logo ini juga membedakan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu hanya sekedar tulisan Dell, Canon gitu kan. Kalau ini adalah singkatan biasanya.
Jadi logo yang dipilih kayak Raja Wali Citra Televisi Indonesia, RCTI. IBM saya lupa, CNN juga lupa. CNN. Dia kepanjangan sih. Belakangnya tulisannya network. NN-nya saya lupa. Kemudian ada pictorial logo. Pictorial logo menggunakan bagian dari nama logo sebagai elemen penting dari gaya logo diciptakan secara khas. Misal ada McD, ada Carrefour, ada Coca-Cola. Coca-Cola itu bukan name only ya. Coca-Cola itu masuk ke dalam pictorial. Gitu. Berikutnya ada asosiatif logo, di mana logo biasanya berdiri sendiri tanpa nama perusahaan. Namun bisa langsung diasosiasikan dengan nama produk atau wilayah aktivitasnya. Misal Garuda Indonesia, misal yang lain adalah Shell, misal yang lain seperti kalau yang baru ini ada Pertamina, ada KAI, gitu. Ada alusif yang sifatnya kiasan. Jadi dia tidak langsung bentuk secara tulisan bahwa itu adalah logo kopi, gitu, Starbucks atau Alitalia. Kemudian yang ketujuh adalah abstrak, yaitu bentuk non-figuratif, namun memiliki makna tertentu, menimbulkan berbagai kesan dan interpretasi yang berbeda-beda tergantung pengalaman dalam melihat bentuk logo. Ini biasanya digunakan untuk entitas-entitas yang high class. Jadi mereka tidak memerlukan banyak elemen logo, tapi sesuatu yang langsung tahu bahwa oh itu adalah maksudnya adalah ini. Seperti Nike, Citroen. Sebenarnya ada brand-brand besar yang lain yang menggunakan itu. Nah, ada juga logo-logo tersebut itu ada negatif space-nya dalam kreasi visual. Jadi kayak macam WWF gitu. Bisa menggunakan negatif space sebagai salah satu aplikasi logonya. Karena tidak semua logo itu berwarna. Itu yang perlu disadari. Jadi semua logo itu tidak semua berwarna, juga tidak semua hitam putih gitu. Tidak semua logo itu harus expert gitu kan. Balik lagi nanti kita akan berbasis pada creative brief atau dari ide dasar dari si pemiliknya, entitasnya ini kayak gimana. Prinsip logo sekurang-kurangnya ada 5, di mana dia harus simple, kemudian memorable, mudah diingat, timeless, tahan lama, versatile atau fleksibel, dan appropriate atau kesesuaian, sesuai dengan bidang wilayahnya. Agar lebih mudah membuat logo, maka diperlukan mind mapping dan mood board. Ini yang saya bilang tadi di awal. Bagaimana ide itu bisa dijabarkan. Nah, di DKV 2 ini kita belajar itu. Desain prosesnya mulai dari ada dua wilayah. Yang pertama ada concepting, yang kedua ada execution atau eksekusinya. Di mana secara concepting itu ada brief, diskusi dengan klien, ada creative brief, gitu kan. Kemudian ada desain konseptual, mind map, mood board. Cara bacanya concepting dulu kita selesaikan, biasanya dengan team meeting atau ini biasanya ada di wilayah agensi. Kemudian ketika sudah eksekusi itu akan masuk ke wilayah desainer grafis atau creative director. Creative director biasanya diturunkan ke DG, desainer grafis, di mana desainer grafis itu menjabarkan ide-ide dari konsep yang sudah dibuat. Nah, proses brainstorming itu dari desain konseptual, mind map, mood board ini menuju ke alternatif logo. Ini brainstorm terus. Dari situ kemudian muncul thumbnail, kemudian ada muncul rock sketch, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya untuk detailnya. Tapi secara garis besar, thumbnail itu masuk ke dalam coretan-coretan untuk membuat logo, hingga jadi alternatif logo, dan final. Apabila ada revisi, dia akan balik lagi ke creative brief-nya. Begitu terus, sampai ini selesai dan dieksekusi. Contoh creative brief yang ada, jadi kayak gini, ada background di brief project-nya. Yang perlu saya tekankan, tidak semua kebutuhan di lapangan di industri itu logonya akan berbasis ke logo. Akan berbasisnya ada dari project yang diberikan. Misal di Indomie Rasa Rujak misalkan. Itu akan berfokus ke situ aja gitu. Nah, biasanya mereka brand itu akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ada brandnya itu dia masuk ke wilayah yang detail ke produk satu, misal produk A.
Ada yang minta keseluruhan, misal brand utamanya dia. Dan ada juga per project, misal projectnya apa. Misal dia berkegiatan company lagi CSR misalkan, atau lagi pengabdian ke masyarakat gitu. Artinya kan ada beberapa dana CSR yang harus keluar. Nah, itu akan beda-beda based on project sebenarnya. Nah, brief ini juga akan based on project, di mana masing-masing entitas itu memiliki perbedaan yang mendasar. Reebok, misalnya contoh yang lain, itu ada company background-nya. Sedangkan objektifnya itulah create awareness of demo and 25 days of discount, removing the stigma men wearing easy tone. Nah, bisa kalian lihat bahwa project dari Reebok ini kita bisa dilihat di objektifnya. Dengan targetnya siapa, brand voice-nya seperti apa. Itu yang perlu disadari. Jadi tidak semua creative brief itu mengarah pada satu desain. Ada banyak banget desain yang digarap dalam sebuah company atau ada sebuah perusahaan. Dan itu beda-beda. Ada yang logo, ada yang promosi Ramadan, ada yang promosi Natal, ada yang promosi tahun baru, misal. Kemudian ada juga kegiatan dengan masyarakat, misal, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kalian sadari, brief dan creative brief ini akan sangat terus-menerus berubah, change every day. Contoh mind mapping yang bisa kalian lihat, jadi ada misal coffee shop gitu kan. Ini mind mappingnya dia akan berkaitan dengan apa? Bisa tentang barang-barang di sekitarnya, bisa juga berkaitan dengan feel yang akan diciptakan. Dari situ dipetakan secara jelas kira-kira yang akan digunakan sebagai keyword apa. Misal di sini ada piring, ada asap, paper bag, mug, yang dicentang-centang ini adalah keywordnya atau kata kunci. Ini merupakan istilah lain yang setara dengan entitas tadi. Jadi kalau kalian perlu catat, ini catat yang merupakan sesuatu yang penting karena keyword itu adalah kata kunci yang akan mengarahkan bentuk logonya akan seperti apa. Nah, ketika keyword sudah didapatkan, kita akan masuk ke dalam thumbnail. Ini adalah contoh thumbnail dari sekian tipe thumbnail, ada banyak tipenya. Jadi kalau kalian mengarah ke sini tidak hanya sekedar bentuknya kayak gini doang, tapi bisa lebih konkret. Nanti saya kasih contoh juga thumbnail ya. Thumbnail merupakan bentuk visual pertama yang dilahirkan dari mind mapping, yang dipilih dari keywordnya ke thumbnail. Contoh thumbnail yang lain. Jadi orang kalau ngebuat logo itu nyeketnya itu bejibun gitu kan. Kenapa? Karena kemungkinan besar untuk mendapat thumbnail yang baik itu adalah dari ketidaksadaran kita ketika kita menggambar. Desainer yang baik adalah desainer yang mampu menampilkan identitas dirinya dalam logonya. Gitu. Jadi ya memang harus gambar gitu, gambar terus supaya ketika sudah di depan laptop atau komputer itu sudah tidak bingung mau ngapain setelah ini. Gitu. Contoh thumbnail yang lain, ini thumbnail project dengan dengan Pak Anto. Mereka kita berdua menggarap tentang Hari Disabilitas Nasional. Ini thumbnailnya kayak gini. Mind mapping digabung dengan thumbnail boleh, nggak apa-apa. Karena proses brainstorming masing-masing itu akan berbeda-beda. Gitu. Nah, setelah mind mapping akan ada mood board. Susunannya tidak harus dari mind mapping, mood board, kemudian thumbnail, enggak. Itu mereka bertiga itu sejajar ya, bareng ngerjainnya. Kalau udah ngebuat mind mapping ya segera ngebuat mood board, segera ngebuat thumbnail gitu. Mood board adalah kumpulan ide-ide atau inspirasi-inspirasi yang ditempelkan agar dalam satu tim itu memiliki tujuan yang sama. Dari warnanya, dari bentuknya. Gitu. Kita akan masuk ke dalam tugas, tapi sebelum masuk ke dalam tugas, saya membuka open sesi tanya-jawab. Adakah pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke dalam tugasnya? Udah, nggak ada pertanyaan? Perkuliahan yang tidak menyenangkan ya? Ya mohon maaf, saya dan batin. Materi harus diberikan. Kalau saya sih
Kalau dulu luring saya suruh terjun lapangan nyari entitas yang bisa digarap. Tapi kalau ini kan udah nggak bisa dari. Kali kalian belum pernah merasakan kelas di Unindra. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita akan masuk ke tugas. Macam apa ini? Kuliah pertama langsung tugas, kemarin tugas, ini tugas. Ya, memang kalian harus berlatih. Jika apa ya akan selalu seperti itu, kira-kira. Ya, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, masuk tugas loh ini. Oke, kalau kalian udah nggak ada, saya anggap nggak ada lah. Carilah minimal 9 logo yang berbeda, 3 logo berbasis gambar, 3 logo berbasis teks, dan 3 yang lain berbasis kombinasi teks dan gambar yang menurut kalian memiliki bentuk-bentuk yang unik. Kemudian dikumpulkan dan disusun secara rapi agar menjadi kumpulan logo yang menarik untuk referensi. Cetak hasil kumpulan tersebut, kemudian tebaklah 40 alternatif thumbnail atau manualnya dari masing-masing logo. Dan juga moodboardnya seperti apa kira-kira bentuknya. Tambahkan jenis dan tipe logo dalam penjelasannya. Jadi kalian harus menjelaskan itu masuknya dalam tipe jenis dan tipe logo apa yang sudah saya jelaskan di 7 teman itu. Jangan khawatir, presentasi yang sudah saya presentasikan tadi akan saya share di Classroom, tapi akan menunggu ya nanti setelah kuliah ini, semoga ada waktu. Nah, kalian juga bisa menjelaskan penjelasan yang lain, kalian bisa masukin karakter dalam desain grafis, ada klasik, modern, sampai ke literal, atau bisa karakter apapun. Elemen visual yang muncul dalam logo itu ada garis, tekstur, warna, bentuk, dan ruang, bisa kalian jelaskan juga dengan mendefinisikan. Kira-kira itu. Agar kalian jelas, saya akan memberikan percontohan sebagai dosen yang baik, saya akan mencontohkan, kalian mencari contoh gitu. Pak, contohnya gimana Pak? Kan gitu kan. Kita masuk ke contoh tugas. Saya akan contohkan 3 dari tugas pertama ya, biar kalian kebayang niatnya mau kayak gimana. Nah, biasanya kayak gini. Jadi kalian sudah didesain, tapi ada manualnya. Karena memang harus manual tuh. Dia ngejelasin logo Direktorat Jenderal Pajak. Moodboard yang dibangun kayak gini. Kira-kira. Kemudian thumbnail yang bisa digarap kira-kira yang muncul kayak gini. Thumbnailnya tetap manual, moodboardnya bisa digital. Thumbnailnya tetap manual. Jeko juga sama. Kira-kira bentuk yang muncul kayak gimana sih? Dulu ketika dia menggarap. Pringles juga sama. Moodboard juga bentuknya kayak gimana. Pastikan antara moodboard dan thumbnail itu setipe ya. Jadi kalau ngambilnya burung hantu ya di sini ada burung hantu semua. Gitu. Bukan sesuatu yang di luar dari moodboard yang digambar. Thumbnail itu basisnya dari moodboard dan mind mapping. Tapi untuk latihan kali ini kita kan basisnya dari moodboard dulu. Manualnya seperti apa? Gitu. Oke, itu contoh 1. Saya akan ambil contoh kedua. Kemudian ada juga di Starbucks. Ini juga bisa bentuknya. Ilustrasi yang kemungkinan muncul adalah kayak gini. Ada domino pizza. Kemudian tanggal yang muncul seperti ini. Spotify juga sama. Kira-kira kayak gimana sih bentuknya? Gitu. Kira-kira itu contoh yang bisa saya berikan, dan juga akhir dari perkuliahan ini. Tapi sebelum berakhir, saya tetap akan membuka pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Silakan. Berarti dibuatnya manual sama digital ya kan ya Pak? Untuk moodboard iya. Untuk moodboard digital, untuk thumbnail manual. Karena nanti ada mind mapping juga di manual.
Saya akan tunjukkan juga nanti mind mapping yang expert kayak gimana, yang dia dapat nilai A. Oke, terima kasih ya Pak. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau misalnya kan logo yang berada itu Sorry, suaramu tidak terdengar jelas. kalau misalnya logonya barengan kan sebenarnya sama gitu, kebetulan logo KFC tapi ininya beda, logonya beda, bisa Pak? Ya, oke. Misalkan logonya sama antara satu orang dengan orang yang lain, kan gitu kan maksudnya. Iya betul Pak. Nah, kalau mood board-nya kan disusunnya beda-beda. Mood board itu kan berbasis pada individu. Kalau mood board-nya beda kan pasti hasil akhirnya beda. Jadi logikanya kan mood board itu dibangun. Nah, sebentar. Mood board itu dibangun dari ide yang digarap, tempel-tempelannya, baru dikembangkan. Makanya walaupun kalian misal ngambilnya entitasnya sama, misalkan, ya pasti akan thumbnailnya kan beda-beda, mood board-nya juga kan beda-beda. Kecuali kalau kalian mau mencontekkan karya kalian ke teman kalian, ya balik lagi seperti yang sudah saya bilang di kontrak perkuliahan bahwa nggak masalah kalau kalian mau melakukan itu, tapi akan terlihat nanti di akhir. Karena penilaian saya akan berbasis pada proses. Itulah kenapa saya menekankan untuk kerjakanlah sendiri, gitu. Jangan bergantung pada orang lain. Gitu, kira-kira. Pasti akan berbeda kok. Saya kasih tahu mind mapping yang apa namanya? Yang detail itu kayak gini. Jadi mind mappingnya, kalau dia ngomong tentang tengahnya biasanya nama brand ya, kemudian dia ada dari hal yang umum ke hal yang khusus, tapi ini pertemuan berikutnya, saya akan kasih spoilernya doang. Kemudian di bagian kanan bawah atau dimanapun sih sebenarnya, itu ada keyword. Nah, keywordnya ini. Keyword ini akan digunakan untuk mengambil keputusan dalam mood board dan thumbnail. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, untuk deadline-nya itu kapan? Biasanya kalau saya ngasih deadline itu sebelum perkuliahan minggu depan. Gitu. Kita akan masuk dikirimnya ke alamat email saya ketikan, silakan untuk dicatat juga. Bentar. Ada di cafe2.angga2022@gmail.com. Silakan untuk dikirim sebelum perkuliahan minggu depan. Artinya sebelum jam kuliah. Karena nanti biasanya saya akan maju. Jadi makin maju sampai pada H+3 kalau nggak salah. Karena ini latihan untuk manual. Tapi untuk pertama ya stretching dulu lah. 1 minggu dulu lah. Kira-kira itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Silakan untuk mulai mengerjakan. Karena kan jamnya sampai jam 12.30. Ini masih jam 11.15. Masih ada 45 menit untuk cari. Untuk buat juga thumbnailnya, untuk nyicil-nyicil gitu kan. Daripada ditumpuk di akhir minggu, pasti akan sangat banyak tugas yang lain. Sadarlah bahwa kehidupan terlalu singkat hanya untuk bermain-main. Oke, kalau memang sudah tidak ada, terima kasih semuanya. Terima kasih juga sudah mau menghadiri perkuliahan pertama ini. Semoga kalian memiliki kesan yang baik. Absensi tadi udah. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan tugas yang sudah dikumpulkan. Yaitu deadline-nya adalah sebelum jam kuliah, artinya jam 6 pagi masih bisa oke lah. Nggak masalah, jam 6 pagi di hari Senin lah. Tapi saran saya sih segera aja. Daripada nanti kalian kena batunya
nggak saya nilai. Gitu kira-kira. Ada lagi. Silakan. Itu nanti final filenya itu apa? PDF atau apa? PDF. PDF aja, kirim aja PDF-nya. Tapi dilampirkan ya, jangan di Google Drive kan. Artinya tidak lebih dari 5 mega atau 10 mega supaya tidak masuk ke Google Drive. Kalau Google Drive biasanya saya dibatasi. Jadi ada anak yang males gitu kan, ya udah tampilin aja sampai 26 mega gitu. Oh enggak, contoh tugas tidak di-share. Tapi ini direkam kok. Jadi kalian biasanya kan saya upload dulu di YouTube supaya jadi perkuliahan. Tapi untuk contoh tugas dari share, saya hanya akan share materi. Tugas itu milik anak kakak tingkat kalian. Jadi tidak memiliki hak saya tidak memiliki hak untuk membagikan kepada kalian. Karena itu hak mereka. Kira-kira begitu, teman-teman? Thumbnailnya berarti BW saja, tidak perlu warna. Semakin kalian bisa warna, semakin bagus. Tapi kalau untuk yang kemarin, memang deadline-nya saya beri 3 hari. Untuk tahun kemarin. Dan ternyata, oke, bisa gitu. Kalau kalian bisa warna, kenapa enggak? Kenapa harus BW? Maksimalkanlah kemampuan kalian. Jangan meminta keringanan sesuatu yang kalau kalian bisa. Jadi, menurut saya sih, itu minimal ya. Jadi kalau kalian mau memaksimalkan, jadi maksimalin. Toh nanti yang untung kalian sendiri kok. Kalau kalian serius di awal, ngerjain bener di awal, memberikan yang terbaik di awal, sampai di akhir, nilai juga tidak akan mengkhianati. Gitu. Mungkin pertemuan ke depan saya akan cerita satu murid yang memang serius pada mata kuliah ini dan akhirnya mendapat manfaat. Kira-kira itu, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Nurul Fadilah. Oh enggak. Kalau memang sudah tidak ada, terima kasih banyak sudah mau hadir. Oh, enggak apa-apa, nanya aja. Pak, untuk materi yang ini di-share di Google Classroom apa di mana, Pak? Seperti yang sudah saya bilang, saya akan share di Google Classroom untuk materi yang barusan. Jadi Oke, baik. tugasnya juga lebih detail. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat siang Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.